Di sini ada pembagian stratifikasi sosial pada masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan Eropa, yang kedua, golongan Timur Asing, dan yang ketiga, golongan pribumi. Penjajahan Belanda melakukan segregasi atau pemisahan etnik dengan menyusun stratifikasi sosial penduduk Hindia Belanda menjadi 3 kelompok. Berikut penjelasannya. Golongan Eropa. Golongan Eropa termasuk dalamnya orang Belanda, Inggris, dan Eropa lainnya. Orang Jepang juga dimasukkan dalam golongan ini oleh pemerintah penjajah meski bukan orang Eropa. Karena pengaruh kuat kekaisaran Jepang waktu itu, mereka memiliki hak politik besar dan statusnya diistimewakan oleh hukum. Jumlah mereka di antara penduduk Hindia Belanda adalah paling sedikit, hanya sekitar 2% atau 200-an ribu jiwa. Selanjutnya, golongan Timur Asing. Golongan Timur Asing atau disebut juga Vrienden Oosterlingen atau Vrije Oriëntals. Kasta ini adalah orang Hindia Belanda, keturunan Cina, Arab, dan India yang merupakan golongan pendatang. Golongan ini berstatus di bawah orang Eropa, tetapi masih dianggap di atas golongan paling bawah, yaitu orang pribumi. Golongan pribumi. Golongan pribumi atau inlander merupakan penduduk asli Hindia Belanda yang termasuk semua suku bangsa asli seperti orang Jawa, Sunda, Melayu, dan sebagainya. Golongan ini dibatasi sekali secara hukum, misalnya tidak boleh sekolah di sekolah khusus Eropa atau menduduki jabatan tertentu. Hanya orang pribumi dari kalangan bangsawan atau ningrat yang derajatnya dianggap tinggi oleh orang Eropa dan bisa sekolah hingga tinggi. Ketiga golongan ini hidup dipisah, mereka sekolah di tempat berbeda, mendapat penghormatan berbeda, dan menghadapi proses hukum yang berbeda. Segregasi ini merupakan kebijakan divide et impera atau memecah belah untuk menguasai seluruh Hindia. Selanjutnya, penyebaran agama Kristen di Indonesia. Sejarah masuknya Kristen di Indonesia. Kristen adalah salah satu agama yang dianut oleh cukup banyak masyarakat di Indonesia. Mulanya, ajaran Kristen lebih dulu berkembang di negara-negara barat, khususnya Eropa dan Amerika. Salah satu negara Eropa yang mayoritas menganut agama Kristen adalah Belanda. Belanda termasuk negara barat yang pernah menjajah Indonesia. Ketika datang ke Indonesia, tepatnya Maluku pada 1575, secara tidak langsung Belanda juga membawa ajaran Kristen. Sejak saat itu, agama Kristen pun mulai menyebar di berbagai wilayah di Indonesia. Zending, upaya Belanda menyebarkan Protestan di Indonesia. Zending adalah perkabaran Injil yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Maksud dan tujuan Zending sendiri adalah untuk menyebarkan ajaran Kristen di tengah masyarakat, salah satunya masyarakat Indonesia. Zending mulai masuk ke Indonesia tahun 1613 di Nusa Tenggara Timur. Adapun tujuan dari Zending. Tujuan didirikannya NCG atau Netherlands Zendeling Gemeenschap, yaitu untuk memperkenalkan Kristus bagi orang-orang awam melalui penggambaran Injil. Penginjilan dianggap sebagai salah satu cara untuk membawa manusia dari kegelapan ke kehidupan yang lebih terang, atau disebut pencerahan. Kegiatan Zending di Indonesia. 1. Menyebarkan agama Kristen Protestan di Maluku, Sangir, Taulud, Timor, dan kota-kota besar di Jawa Sumatera. 2. Mendirikan Netherlands Zendeling Gemeenschap, yaitu perkumpulan pengabar Injil Belanda yang berusaha menyebarkan agama Kristen Protestan. Yang ketiga, mendirikan wadah gereja bagi jemaah Indonesia seperti Gereja Protestan Maluku, Huria Kristen Batak Protestan, dan Gereja Kristen Jawi Wetan. Mendirikan sekolah yang menitiberatkan pada upaya menyebarkan Kristen Protestan. 이불 속에서 going, going은 언제나 너에게